Kali ini kita akan membahas tentang itu Mas, apa Porter Value Chain. Porter Value Chain itu adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menambah suatu nilai produk ya Mas ya. Ya, Untuk apa namanya yang pelanggannya itu lebih baik gitu ya, kegiatannya itu Mas ya. Kalau menurut sampean apa sih Mas? Porter Value Chain itu Mas? untuk kegiatan primernya ada 5 bagian. Yang pertama, inbound logistik, bahan baku langsung masuk pabrik. Kedua, processing, langsung produk bahan baku tersebut diolah menjadi bahan produk jadi. Ya. Yang ketiga, itu mengeluarkan produk dari pabrik yang sudah jadi ke sales untuk dijual dipasarkan ya. Misalkan lewat pemasaran dan memberikan layanan yang terbaik dengan service. Mungkin ada pendapat lain dari mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri, penjelasan dari mas-mas berdua ini sudah sangat bagus. Namun ada satu hal yang mendukung tentang kegiatan primer di portal value chain ini. Yang pertama, infrastruktur perusahaan. Ya. Yang kedua itu manajemen sumber daya manusia. Ya. Yang ketiga pengadaan. Yang keempat itu kalau tidak salah tentang penelitian dan teknologi. Fungsinya untuk infrastruktur perusahaan ini, perusahaan ingin fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut seperti jalannya manajemen akuntansi, manajemen hukum, dan lain sebagainya. Kalau untuk manajemen sumber daya manusianya, perusahaan biasanya akan melakukan proses seperti rekrutmen dan juga pengembangan karyawan. Lalu untuk dalam proses pengadaan, perusahaan ini biasanya melakukan sebuah riset bersama dengan teknologi dan penelitian tersebut. Ya menurut saya tambahnya itu saja dari saya. Mungkin mas lainnya ada lagi? Berarti kalau misalkan perusahaan mau mengadakan apa kayak dalam portal value chain itu harus terstruktur itu Mas ya. Ya. Seperti itu Mas. Jadi ada bagian ini, tahap ini. Jadi nggak boleh hilang dalam satu tahap itu ya. Betul. Karena kegiatan primer kan harus didukung dulu mas dari 4 yang saya sebutkan tadi. Jika infrastruktur sudah mendukung, lalu manajemen sumber daya manusianya juga tertata, lalu pengadaan bahan baku dan lainnya ada, sampai penelitian dan risetnya sudah ada, maka yang dijelaskan Mas Agung tadi yang akan terjalan dengan bagus. Baik, untuk penjelasan dari teman Mas Agung sama Mas Ismu ini tadi bisa kita simpulkan bahwa Porter Value Chain itu adalah kegiatan atau tahap-tahap yang dilakukan perusahaan untuk menambah nilai jual suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut gitu ya. Betul. Terima kasih penjelasannya tersebut Mas. Ya mungkin sudah cukup sih penjelasan ya tentang soal portal value chain ini tadi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Mas ya, tentang Porter Value Force. Bentar Mas, biar nggak tegang kita minum dulu Mas. Biar nggak tegang Mas. Saya mau incipin makanannya ya mas ya. Mari. Porter Value Force. Porter Value Force itu metode yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui kekuatan perusahaan dari berbagai faktor-faktor di luar eksternalnya perusahaan Mas ya. Kalau menurut sampean apa Mas? Porter Value Force itu Mas Ada 5 ancaman dalam sebelum bersaing dalam portal value force. Yang pertama itu adalah ancaman persaingan industri baru. Jadi ada perusahaan yang membuat perusahaan baru dalam industri, tapi industrinya itu sama industri yang lain dalam saing. Yang kedua, ya kan ada kekuatan pemasok barang. Kekuatan ini pengaruhnya itu besar dalam penentuan harga dan dapat melakukan kesempatan kerja kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada kekuatan pemasok pembeli. Kekuatan pemasok pembeli ini punya pengaruh dalam pengaruh itu bisa menentukan harga dan bisa melakukan penilaian dalam harga produk tersebut. Nah, yang
keempat itu dilakukan langsung males. Oh, yang 4 saya, Mas. Iya. Kalau menurut saya, lanjutan dari 3 yang sudah dijelaskan oleh Mas Agung tadi, Iya. ada tambahannya itu yang keempat, ancaman produk atau jasa substitusi. Itu merupakan sejauh mana perusahaan itu dapat bersaing lah dengan produk lain. Soalnya kadang itu ada produk seperti Mereknya yang sama, mereknya sama, produknya sama, cuma nah, lebih efektif dan harga lebih miring. Jadi itu sangat merugikan lah di perusahaan. Lalu yang kelima itu tingkat persaingan dalam industri. Bagaimana tingkat persaingan dalam industri itu? Itu seperti bagaimana cara perusahaan dapat bersaing di pangsa pasar. Oh iya. Jadi contohnya itu perusahaan memberikan harga yang lebih murah, lalu perusahaan membuat produk yang lebih efisien juga, yang relevan untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Jadi dari kelima itu tadi sebenarnya juga sangat efektif bagi perusahaan bagaimana meningkatkan produk-produknya dan juga semakin memperbaiki produknya juga. Ya sedikit tambahan bisa kita dari berarti sebelum memasarkan produk itu perusahaan harus wajib tahu tentang apa mangsa pasarnya itu di mana. Jadi gimana caranya menghadapi apa namanya Vendor. itu tadi pertarungan Produk ya produknya Karena- sama cuma ada harga yang di sana itu harganya lebih miring Ya. atau apa gitu. terus dievaluasi. Nah, Masnya kan juga tahu sendiri bagaimana kondisi pasar itu orang-orang selalu bersaing harga. Jadi ada yang memiringkan harga, jadi yang di sisi lain ada orang yang kalau diturunin lagi nanti rugi, tapi kalau tidak diturunin itu ada kompetitor lain yang lebih miring lagi gitu loh. Kadang itu jadi heran sih mas, kayak misalkan apa ya mas ya, barangnya itu sama cuma Ya. apa ya, kebanyakan sekarang ini lebih ke brandingnya sih mas. Maksudnya branding itu ada suatu produk biskuit inilah terus di branding sama ini Oreo misalnya, Oreo produknya sama Oreo, rasanya juga sama, cuma di branding sama Supreme itu jadi lebih mahal itu. Kalau itu Mas, menurut saya lebih ke arah brand image. Jadi kekuatan brand itu mempengaruhi juga. Kalau menurut saya sih. Nilainya cukup baik. Jadi nilai jualnya lebih malah tinggi lagi. Nah, Ya. betul. Memang begitu, kekuatan dari brand image. Kalau menurut saya. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau misalkan perusahaan ingin membuat suatu produk ya harus lebih apa namanya tahu di lapangannya gimana, kompetitornya yang akan calon kompetitornya ini calon apa namanya saingannya itu gini gitu, harus paham ya mas ya. Mas terima kasih untuk pembahasannya ya mas ya, untuk Porter Papers. Barangkali ada pembahas apa, ada contoh lain nggak ada? Ada contoh lain apa? Ada sih, tapi ini tentang toko online kan harga barang sama harga kualitasnya beda. Itu kan tergantung pemikiran orang-orang sih. Jadi kalau misalkan zaman sekarang kan eranya digital, Jelas era semua, digital ya, ya. semua. Jadi harus pandai-pandai lah kita memasarkan produk dengan apa namanya, soalnya kan zaman sekarang banyak aplikasi-aplikasi baru gitu. Ya, betul. Jadi kita sebenarnya itu sama apa namanya gadget itu dikasih wadah loh, ada mau diwadahi Ya, loh mas. ya. Jadi tergantung kitanya sih mas, kalau untuk kita memasarkan produknya itu gimana, tergantung kitanya sih mas. Ya, Tergantung pandai-pandainya kita dan pikirannya. lah. Kreatif apapun. Gini, coba kalau seandainya kita berpikir tentang produk KW, Ya. Oh ya. itu kan juga merugikan perusahaan ya. Pasti Ya, di sisi pasti lain itu. ada masyarakat yang suka karena harganya yang sangat Ya. murah. Ya, betul. Kira-kira menurut Mas ini gimana pendapatnya soal produk seperti itu? Kira-kira aja ya. Kalau untuk barang KW itu sih pasti ada itu sih mas, apa namanya, pasti ada perbedaannya sih mas.
Kalau dari segi Ya. apa namanya produknya, dari segi bahannya itu pasti beda sih Mas, kalau produk KW itu. Ya itu tadi, kalau misalkan musuh terbesar itu malah itu Mas, apa namanya, satu perusahaan mengeluarkan apa namanya produk ini laku di pasar, terus ada oknum-oknum dalam perusahaan itu yang merugikan perusahaan itu, dia itu menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Ya. Oh iya. Itu sih Mas, musuh terbesarnya itu sekarang. Banyak Mas oknum-oknum yang seperti itu sih. Ya, karena juga ada barang dari pabrik setengah jadi itu dijualnya itu kan seperti mesin kan. Jadi harus apa namanya, kita harus pandai-pandai lah Kalau nilai barang itu membedakan barang yang asli sama yang itu. Ya, bener. Biar nggak biar nggak rugi. ya, ada di, kalau di aplikasi A Ya, barangnya harganya sekian, terus aplikasi B ini yang ori. Ya. Jadi yang A ini barangnya miring, cuma apa namanya deskripsinya itu nganu enggak. kualitasnya sama kayak yang ori, kualitasnya sama kayak yang ori, cuma harganya miring. Terus dikirim ke kita barangnya sudah sampai nggak sesuai sama itu ya, takutnya kan seperti itu Mas. Ya. Kalau misalkan kita membeli barang KW nggak sesuai ekspektasi Pak. Terima Tapi lebih baik barang KW mirip atau lokal, produk lokal. lokal. Kalau saya sih lokal sih Mas. Pendapatnya berarti pilih lokal. Lokal sih Mas, karena kalau lokal kan kita bisa membantu UKM Ya. yang industri yang baru berkembang, sedang perkembangan kita kan membantu. Terus kalau produk dalam negeri sendiri lokal sih, kita juga dalam negeri atau dalam Luar. lingkup ya lokal di sekitar kita kan, kita tahu juga produknya gimana, kualitasnya gimana kan kita sudah tahu. Kalau itu kan barang apa namanya, brand yang terkenal, kita kan belum tahu, takutnya kan ada banyak lah kayak penipuan gitu. Mas ada pertanyaan lagi Mas? Sudah cukup menurut saya cukup. Oke, terima kasih untuk pembahasan dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat. Barangkali ada salah-salah kata atau salah-salah apa namanya? Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,